Untuk jadwal sidang hari ini bagaimana, Pak? Jadwal sidang kita hari ini saksi terakhir dari kita. Artinya dari penggugat, mulai pembuktian surat, pembuktian melalui saksi, sudah berakhir hari ini. Tinggal kita nunggu dari tergugat. Nah, menurut tergugat, dia ada saksi 4 orang. Kita lihat nanti sejauh mana dan bagaimana saksi beliau, gitu kan. Namun, saya rasa mereka menghadirkan saksi nanti terkait dengan gugatan rekompetensi dia. Bukan berdasarkan gugatan kita. Tapi itu hak mereka, kita lihat nanti. Oke. Ini tahap sidang apa? Kalau sekarang ini kan sidang saksi. Dalam proses sidang saksi. Tapi kita sebagai penggugat, saksi kita sudah cukup, bukti kita sudah cukup. Ya, untuk kelanjutannya berapa kali sidang kalau untuk? Selanjutnya kita sidang di tanggal 2 Juni jam 2 siang. Nah, kalau untuk sidangnya berapa kali lagi, mungkin kalau namanya sidang perdata ya, tadi kita sudah mulai masukkan gugatan, kita sidang pembukaan, kemudian kemarin saksi sidang mediasi ya, mediasi itu selama 30 hari, kemudian habis itu kita dilanjutkan pembuktian, habis pembuktian kita dilanjutkan dengan saksi. Kita ada 2 kali menghadirkan saksi, sekali 2 orang, 1 kali 4 orang, semuanya terkait dengan pokok gugatan kita, yaitu surat perjanjian yang wan prestasi atau diingkari gitu. Oke, sampai hari ini itu menurut penelaahan Bang Dian, apa kliennya bisa memenangkan perkara ini? Kalau berdasarkan fakta-fakta yang disajikan oleh kita maupun oleh lawan kita, sejauh ini di pengadilan, di persidangan ya, sudah terbukti bahwa ada wan prestasi. Dan intinya perusahaan mengakui adanya perjanjian tersebut dan mengakui ada wan prestasi tersebut. Jadi saya rasa cukup, tidak ada alasan hakim untuk menolak gugatan kita kalau berdasarkan fakta-fakta yang selama ini kita lihat. Oke. Menurut sebenarnya apa yang menjadi tuntutan dari klien Bapak untuk? Yang menjadi tuntutan kita dari awal, dari sebelum masalah ini sampai ke pengadilan kan minta penuhi sesuai dengan perjanjian. Ya, ada 3 poin. Pertama, nanti pembangunan stok file itu market tanah kita ya terus sudah dipenuhi, jual beli itu berdasarkan stok file itulah kita ada yang namanya pengolahan kantong parkir, kemudian workshop, kantor dan lain sebagainya itu harus dibangun atau membeli dari tanah kita kembali begitu. Dan kemudian memasukkan 1 atau 2 atau berapa lah karyawan yang mempunyai kapasitas dari keluarga Buram Sida. Namun sejauh ini perusahaan mengatakan bahwa dia telah memenuhi semua. Artinya karyawan sudah dipenuhi. Kalau karyawan tuh oke lah, kita anggap sudah dipenuhi, ada 1 orang, oke, tidak ada masalah untuk perjanjian yang mengakomodir pekerja dari keluarga Buram Sida. Kemudian stok apa namanya pembangunan workshop, kemudian pembangunan kantor, kemudian pembangunan apa terkait dengan itu kan tidak boleh membeli tanah orang lain, harus tanah Buram Sida. Nah, menurut perusahaan dia sudah memenuhi, di mana katanya dia telah menyewa rumah Buram Sida. Itu tidak terpenuhi. Kenapa? Dia membangun workshop dan kantor itu di tanah orang lain. Nah, itu. Nah, kemudian masalah kantong parkir. Masalah kantong parkir ini kan dari awal itu yang menjadi permasalahan besar. Ibu Buram Sida sudah tergusur tanahnya, sudah apa namanya terlanjur menggusur tanah, sudah terlanjur membangun UMKM ya di lahan parkir, ternyata tidak boleh parkir di situ. Nah, itu. Itu kan banyak tanam tumbuh seperti pohon karet, itu bagaimana? Nah, kan tadi sebenarnya mau saya tanyakan terkait dengan saksi-saksi ya Pak Atim terkait dengan pohon karet, tapi berapa kali hakim menjelaskan itu sudah dijawab oleh saksi kita bahwa di tanahnya Buram Sida itu ada karetnya, ada jengkol, ada pete dan tanaman lain, itu yang saya lihat. Kalau yang selainnya saya tidak lihat. Nah, saya tidak pernah juga masuk ke lahannya Buram Sida, kan begitu. Dan juga dinyatakan bahwa karet Buram Sida itu jauh lebih mudah daripada karet dia. Kan jelas berarti sedang aktif, begitu kan. Sudah terbukti, nggak perlu kita mengulang-ulang pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh majelis hakim. Gitu. Oke. Untuk harapan Pak sendiri sebagai penasihat hukum kliennya? Ya, kalau harapan kita dari awal, dari begitu kita menggugat kan tentunya gugatan kita dikabuli oleh majelis hakim ya. Tapi harapan itu semakin nyata, semakin jelas setelah kita melalui proses persidangan, melalui pembuktian, di mana sejauh ini tidak ada satupun yang bisa dibantah atau dipatahkan dalil kita oleh pengacaranya perusahaan. Belum ada. Apakah akan berlanjut? Maksud saya hubungan klien Bapak dengan perusahaan ini? Kalau saya rasa tidak akan berlanjut lagi karena kan kondisinya sudah tidak bagus lagi ya. Walaupun ada perdamaian, memang selalu terbuka ya di pengadilan itu sebelum ada keputusan
itu antara tergugat dan penggugat boleh melakukan perdamaian, gitu kan. Nanti akan dibuat namanya akta pedendum pendanding untuk mengikat kedua perjanjian itu. Oke, baik. Untuk Pak, ini objeknya di mana nih? Objek perkara ini berada di Desa Durian Luncu atau Kelurahan Durian Luncu ya Bu ya. Kelurahan Durian Luncu, Kecamatan Batido 4, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.